Perkenalkan, saya Venesia Sepani, dokter muda Sasana Sesi. Di pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai nutrisi parenteral. Untuk nutrisi parenteral adalah nutrisi yang diberikan secara intravena. Jadi pemberian nutrisi parenteral ini diberikan jika traktus gastrointestinal pasien tidak berfungsi, tidak mungkin digunakan, atau perlu diistirahatkan. Di pada video ini saya akan membahas 3 contoh nutrisi parenteral, yaitu Rensamin, Clinimix N9G20E, dan Evalip 20%. Jadi yang pertama adalah Rensamin. Rensamin ini tersedia dalam larutan infus 200 ml dalam botol kaca. Jadi dia termasuk dalam golongan obat keras yang diproduksi oleh Kalbe Pharma. Untuk Rensamin ini, dia mengandung 8 asam amino esensial dan 7 asam amino non-esensial dengan perbandingannya 6:5. Jadi dalam 1 liternya, Rensamin ini mengandung leusin, fenilalanin, metionin, lisin asetat, isoleucin, valin, histidin HCl, treonin, triptofan, arginin, glisin, prolin, serin, asetiltirosin, aspargin, dan elektrolit seperti klorida dan asetat. Untuk total asam amino bebas sebanyak 89,49 gram, asam amino esensial sebanyak 48,15 gram, dan asam amino non-esensial sebanyak 41,34 gram. Selain itu juga terkandung nitrogen sebanyak 15,2 gram dengan osmolaritas 860 miliosmolar. Jadi untuk komponen penting pada Rensamin ini, jadi yang pertama, dia mengandung glisin, di mana glisin ini mempunyai efek sitoprotektif terhadap kerusakan sel glomerulus. Lalu selain itu juga dilengkapi oleh arginin yang dapat memperbaiki aliran darah ginjal. Lalu Rensamin ini sendiri, dia rendah fenilalanin namun tinggi tirosin yang sesuai dengan kondisi gagal ginjal. Lalu selain itu juga dilengkapi oleh aspargin dan leusin yang dapat mengurangi katabolisme. Untuk Rensamin ini diindikasikan pada pasien dengan gagal ginjal akut maupun kronik, termasuk pada pasien intradialisis parenteral nutrition. Untuk dosis yang diberikan adalah pada pasien gagal ginjal tanpa dialisis adalah 0,4 sampai 0,6 gram per kilogram berat badan per hari, sedangkan pada gagal ginjal dengan dialisis diberikan 0,8 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Diberikan dengan cara infus dengan kecepatan 30-40 tetes per menit. Untuk kontraindikasi tidak boleh diberikannya Rensamin, jadi terjadi hipersensitivitas terhadap kandungan Rensamin, lalu pada pasien dengan gangguan hati berat, gangguan metabolisme protein, dan pada pasien koma hepatikum. Untuk Rensamin ini memiliki peringatan dan perhatian terutama jika diberikan pada pasien dengan insufisiensi hepar, ibu hamil dan menyusui, dan anak-anak. Untuk efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu reaksi hipersensitivitas, demam, mual, muntah, peningkatan SGOT dan SGPT, dan kenaikan kadar urea. Lalu yang kedua adalah Clinimix N9G20E. Jadi untuk Clinimix N9G20E ini, jadi dia merupakan larutan steril, cair, non-pirogen yang diberikan melalui infus intravena. Untuk bentuk sediaannya, dia tersedia dalam larutan infus 1000 ml dalam flexibag. Dia termasuk dalam golongan obat keras yang diproduksi oleh Baxter Healthcare atau Kalbe Pharma. Jadi untuk Clinimix ini, dia dikemas dalam satu kantung yang dipisahkan dengan sekat atau pil seal. Jadi satu bagian dia mengandung 500 mg larutan asam amino dengan elektrolit, dan bagian yang satunya dia mengandung 500 ml larutan glukosa dengan kalsium. Untuk pemakaian daripada Clinimix ini, jadi yang pertama kita sobek terlebih dahulu di atas untuk membuka over pouch-nya. Jadi dalam membuka over pouch ini tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat bantu seperti gunting maupun cutter. Lalu yang kedua, kita robek pada bagian depan over pouch, lalu kita keluarkan kantong Clinimix dari over pouch, lalu buang over pouch-nya. Lalu yang ketiga, kita letakkan kantong Clinimix pada permukaan yang datar, horizontal dan bersih, dengan handle yang menghadap kita. Lalu yang ketiga, kita angkat pada bagian hanger untuk mencaburkan larutan dari atas kantongnya. Lalu secara perlahan kita gulung kantongnya sampai pil seal sepenuhnya terbuka. Lalu yang kelima, kita campurkan larutan dengan cara membolak-balikan kantong ke atas dan ke bawah setidaknya 3 kali. Lalu yang terakhir, kita gantungkan kantongnya, kita buka protektor daripada outlet
administration outletnya, dan kita sambungkan ke konektor. Jadi untuk Clinimix N9G20E ini, dia memiliki 8 asam amino esensial, 2 asam amino semi-esensial, dan 5 asam amino non-esensial. Untuk kandungan per liternya, dia mengandung nitrogen, asam amino, glukosa, dengan total kalori sebanyak 1020 kilokalori dan osmolaritas 980 miliosmolar. Untuk elektrolitnya, dia mengandung natrium, kalium, magnesium, kalsium, fosfat, dan klorida. Jadi untuk Clinimix N9G20E ini diindikasikan jika pemberian per oral maupun enteral tidak memungkinkan, tidak mencukupi, atau menjadi suatu kontraindikasi. Untuk dosis yang diberikan pada orang dewasa sebanyak 0,16 sampai 0,35 gram nitrogen per kilogram berat badan per hari, atau jika dikonversikan menjadi 1 sampai 2 gram asam amino per kilogram berat badan per hari. Jadi untuk dosisnya ini kita perlu sesuaikan dengan kebutuhan metabolik, energi yang terpakai, dan status klinis pasien. Untuk kebutuhan kalori antara 25 sampai 40 kilokalori per kilogram berat badan per hari, tergantung dari status nutrisi pasien dan derajat katabolismenya. Untuk kecepatan yang diberikan, jadi 3 ml per kilogram berat badan per jamnya. Untuk akses pemberian larutan asam amino dan glukosa harus diberikan melalui vena sentral. Untuk larutan asam amino dan glukosa biasanya diberikan bersamaan dengan emulsi lemak seperti Ivelip. Jadi untuk kontraindikasi tidak boleh diberikannya Clinimix ini. Jadi dia yang pertama adanya hipersensitivitas terhadap kandungan Clinimix. Lalu pada pasien gagal ginjal tanpa hemodialisis, lalu pada pasien hemofiltrasi atau hemodiafiltrasi, lalu pasien penyakit hati berat, dan pasien dengan kadar serum elektrolit tinggi, misalnya seperti hiperkalemia maupun hipernatremia. Untuk peringatan dan perhatian, jadi pada pemberian Clinimix ini diperlukan pengawasan khusus terhadap tanda-tanda klinis pada awal pemberiannya. Jadi jika terjadi tanda-tanda yang abnormal, kita perlu hentikan segera pemberian. Untuk evaluasi klinis secara berkala dari pemeriksaan laboratorium juga dibutuhkan untuk memonitoring dengan benar selama pemberian Clinimix. Untuk pemeriksaannya, dia meliputi gula darah, ionogram, tes fungsi ginjal dan hati. Untuk kebutuhan elektrolit pasien yang mendapatkan Clinimix ini juga perlu dinilai dan dimonitoring dengan hati-hati. Jadi untuk efek samping daripada pemberian Clinimix ini muncul jika pemberiannya tidak sesuai seperti dosis yang terlalu tinggi maupun pemberian yang terlalu cepat. Untuk efek samping yang dapat ditimbulkan yaitu mual muntah, keringat, flushing, hiperglikemia, dan flebitis. Lalu yang ketiga adalah Ivelip 20%. Jadi untuk Ivelip 20% ini, dia merupakan emulsi lemak intravena. Jadi dia untuk mensuplai energi tinggi dalam volume kecil, dan dia juga mensuplai asam lemak esensialnya. Jadi untuk bentuk sediaannya, dia tersedia dalam larutan infus 100 ml dalam soft bag. Lalu selain itu juga dia tersedia dalam larutan infus 500 ml dalam botol kaca. Untuk golongannya, dia termasuk dalam obat keras yang diproduksi oleh KB Pharma. Jadi untuk Ivelip ini sendiri, dia bisa diberikan sendiri maupun diberikan bersamaan dengan Clinimix sebagai dual energy system. Jadi pada dual energy system, yang pertama adalah kita mempersiapkan komponen alat-alat yang diperlukan dan kita gunakan teknik aseptik. Lalu yang kedua, kita buka tutup administration port dari kemasan Ivelip dengan cara diputar. Yang ketiga, kita tutup klem putih dari lipid transfer set. Dan yang keempat, kita tutup lubang udara dari lipid transfer set. Masukkan ujung lipid transfer set ke administration port dari Ivelip. Lalu yang kelima, kita buka tutup port lipid di mana dia adalah yang paling panjang pada kemasan Clinimix dengan cara diputar. Lalu yang keenam, kita masukkan ujung lipid transfer set yang satu lagi ke port tersebut. Lalu yang ketujuh, kita angkat Ivelipnya, biarkan tergantung secara vertikal. Yang kedelapan, kita buka klem putihnya
Yang kesembilan, kita ketika evalip selesai ditambahkan, kita tutup klem putih dan klem biru, cabut penghubung pada lipid transfer setnya. Dan yang ke-10, kita campurkan dengan membolak-balikan kemasan beberapa kali. Jadi untuk evalip ini, dalam kandungan per liternya, dia mengandung soybean oil sebanyak 200 gram, eclecithin 12 gram, glycerol 25 gram, sodium olet 0,3 gram, dengan energi sebanyak 2000 kilokalori dengan osmolaritas 270 miliosmolar. Jadi untuk komponen yang penting untuk diperhatikan, jadi yang pertama dia mengandung soybean oil, di mana soybean oil ini dia mengandung nilai energi tinggi sebanyak 9 kilokalori per kilogramnya. Dia juga sebagai sumber daripada PUFA dengan kandungan asam linoleat sebanyak 54% dan asam linolenat sebanyak 8%. Selain itu juga dia mengandung eclecithin sebagai emulsifier, glycerol untuk menyesuaikan sifat isotonis daripada evalip ini, dan yang terakhir dia mengandung sodium oleat. Jadi dia berfungsi sebagai co-emulsifier dan stabilizer. Jadi untuk evalip ini dia diindikasikan pada pasien yang memerlukan nutrisi parenteral seperti pada pasien pre dan post operasi, pada pasien luka bakar, pada pasien gagal ginjal, dan pada pasien dengan kekurangan nutrisi. Untuk dosisnya, pada orang dewasa sebanyak 1-3 gram lemak per kilogram berat badan per hari, sedangkan pada anak-anak 0,5-4 gram lemak per kilogram berat badan per hari, dan pada bayi diberikan 0,5-3 gram lemak per kilogram berat badan per hari. Untuk kontraindikasi, untuk evalip ini tidak boleh diberikan jika ada hipersensitivitas terhadap kandungan evalip, lalu ada gangguan metabolisme lemak, lalu pada pasien pankreatitis akut dengan hiperlipidemia, dan pada pasien dengan gangguan hati berat. Untuk peringatan dan perhatian, terutama jika pemberian evalip ini diberikan pada ibu hamil dan menyusui, pada pasien dengan gula darah yang tidak terkontrol, dan diperlukan juga tes fungsi hati untuk jika evalip ini digunakan dalam jangka panjang. Selain itu juga perlu kita perhatikan jika evalip ini diberikan pada pasien dengan kehamilan. Untuk efek samping, selama pemberian daripada evalip bisa terjadi mual dan berkeringat, dan jika pemberiannya terlalu cepat bisa menyebabkan hipertrigliseridemia. Lalu jika pemberiannya dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan trombositopeni, leukopeni, dan kolestasis. Jadi sekian penjelasan singkat saya mengenai nutrisi parenteral. Sekian dan terima kasih.